Oke, Bang Niko Kili-Kili. Seperti apa mungkin nih prediksi Bang Niko satu putaran akhirnya terbukti nih Prabowo menang satu putaran nih. Iya, kan saya sudah ngomong dari awal bahwa pada saat Pilpres 2014-2019 yang bertarung cuma dua orang, Pak Jokowi dan Pak Prabowo. Jadi kalau tahun 2024, Pilpres 2024 itu ada 3 kandidat, tetapi 2 ini kan pendatang baru. Masyarakat itu lebih mengingat Pak Prabowo daripada Ganjar dan Anies Baswedan. Makanya prediksi saya bahwa pasti satu putaran. Kenapa? Selama ini yang bertarung selama 2 periode ini cuma Jokowi dan Prabowo. Dan ini kekuatan besar. Tadinya rival, tapi sekarang kekuatan besar ini bergabung menjadi satu. Kalau sudah bergabung menjadi satu, ini nggak bisa dibendung. Ini bagaikan gelombang tsunami. Makanya 2 ini menjadi satu, pasti satu putaran. Karena yang lari itu cuma berapa persen aja, baik ke Anies maupun ke Ganjar. Saya udah prediksi itu dari jauh-jauh hari sebelumnya. Apa yang membuat rakyat artinya memilih Prabowo Gibran suara dengan tinggi nih? Apa mungkin melihatnya? Yang pertama, pemilih tradisionalnya Pak Prabowo itu sangat luar biasa dan itu militansi. Yang kedua, pemilih tradisionalnya Pak Jokowi itu juga sama, militansinya luar biasa. Nah sekarang gelombang besar, 2 orang menjadi satu. Ini yang membuat sehingga masyarakat memilih Prabowo. Kenapa? Selama ini yang bertarung cuma 2 orang ini aja. Lalu kemudian pemilihnya Pak Jokowi yang saat ini Indonesia, masyarakat Indonesia itu 80% itu tingkat kepuasan kepada kinerjanya Pak Jokowi itu 80%. Lalu sekarang Pak Prabowo maju dengan jujur aja kita terbuka, nggak usah kita munafik, dengan anaknya Presiden Republik Indonesia, notabene kinerjanya disukai oleh 80% masyarakat Indonesia. Ya otomatis 80% kesukaan masyarakat Indonesia terhadap Pak Jokowi, udah pasti mereka akan memilih Pak Prabowo. Kenapa? Karena ini berkelanjutan. Apa yang menjadi programnya Pak Jokowi akan berlanjut, di mana Pak Prabowo dan Gibran pasti akan melanjutkan, suka maupun tidak suka, pasti akan melanjutkan program-programnya Pak Jokowi. Itulah yang membuat sehingga masyarakat memilih Pak Prabowo dan Gibran. Bang, artis yang ikut mendeklarasikan diri seperti Raffi Ahmad di garda terdepan itu ikut mempengaruhi gak Bang? Oh itu sangat berpengaruh karena influence. Mereka ini kan influence yang mempengaruhi. Dengan Raffi Ahmad begitu masuk, bukan cuma Raffi Ahmad, ada Ahmad Dhani, ada Clara Gopa, ada juga artis-artis yang lain ya, yang ikut mendukung Pak Prabowo. Ini followersnya aja di Instagram ini ratusan ribu bahkan jutaan. Ya otomatis ini pasti akan mempengaruhi pemilihan terhadap Pak Prabowo dan Gibran. Oke Bang, pasca pemilu nih suara Prabowo masih unggul Bang ya dari lembaga survei semuanya. Tapi banyak yang tidak terima Bang. Artinya banyak menuduh ini ada kecurangan. Tanggapannya gimana? Soal yang begitu tuh biasa. Iya kan, yang kalah selalu menyalahkan KPU, udah pasti. Padahal secara logika yang pilih itu masyarakat. Yang jadi presiden itu Pak Prabowo Gibran, tapi yang disalahkan itu KPU. Ini kan nggak masuk logika manusia. Jadi di mana-mana, bukan cuma pilpres, pilgub, pemilihan wali kota, pemilihan bupati, pasti selalu yang kalah itu menyalahkan KPU. Ada permainan dan sebagainya macam. Padahal kita tahu bahwa di situ kan ada saksi dari PDIP, saksi dari Gerindra, saksi dari Golkar, saksi dari PAN, saksi P3 kan.
Semua saksi partai politik ada di situ. Pertanyaannya, kecurangannya di mana? Sementara yang menjadi dasar untuk menentukan siapa yang jadi capres adalah C1. C1 itu nggak bisa direkayasa. Nah sekarang mau disalahkan, masa disalahkan KPU? Nah ini lucu gitu loh. Jadi itu sudah hal biasa. Kalau KPU disalah-salahkan, yang kalah selalu menyalah-nyalahkan KPU, itu biasa. Sampai Bang, per hari ini pun KPU tadi sore di demo Bang. Gimana Bang? Loh, soal demo itu soal biasa. Tapi sekali lagi saya tegaskan, tidak akan pernah merubah kemenangan presiden. Ini tidak bisa membatalkan pemilu, kemenangan pemilu. Siapa kemenangan pemilunya? Demo mau model apapun juga tidak bisa membatalkan kemenangan Pilpres. Terakhir Bang, berarti termasuk gugatan di MK Bang, termasuk gugatan di MK juga. Oh, gugatan MK itu kan udah jelas. Ya, kalau kita bicara gugatan MK, itu pertama ada ambang batas. Ambang batas. Nah, ambang batasnya ini udah jauh bumi langit. Terus ya mereka mau gugat itu apa? Kan gitu. Jadi saya yakin bahwa MK akan menolak semuanya ini. Karena terlalu jauh. 01, 03 gabung pun nggak bisa ketemu. Nggak nyampe. Iya. Oke, berarti dengan kata lain para pendukung Prabowo sudah boleh bereuforia merayakan kemenangan ini Bang ya? Kita nggak boleh jumawa, nggak boleh juga bereuforia, nggak boleh sombong. Saya tegaskan bahwa kemenangan ini adalah kemenangan bangsa Indonesia. Oleh sebab itu, Pak Prabowo sudah menyatakan bahwa beliau akan merangkul baik Anies Baswedan maupun Ganjar Pranowo. Dan Pak Prabowo itu adalah seseorang yang pemaaf. Dia nggak mendendam. Walaupun dalam debat Pilpres, dia diserang oleh Anies, baik Anies maupun Ganjar. Ya kan? Saya ingat satu kalimat yang disampaikan oleh Ganjar Pranowo. Kalau nggak siap debat, jangan debat. Hari ini saya mau tegaskan bahwa kalau nggak siap kalah, jangan nyapres. Kan begitu, iya kan? Tapi itulah kenegarawannya Pak Prabowo. Walaupun beliau menang, beliau mengeluarkan satu statement bahwa kemenangan ini bukan kemenangan Prabowo Gibran, bukan kemenangan 02, tapi kemenangannya bangsa Indonesia. Beliau sudah berjanji bahwa beliau akan merangkul baik Anies Baswedan, Muhaimin Iskandar maupun Ganjar Pranowo dan Mahfud MD.